Oke, selamat pagi. Kami dari keluarga besar SMK Negeri 1 Lagu Boti menyambut baik kedatangan media yaitu Toba TV di SMK Negeri 1 Lagu Boti. Kami sangat berterima kasih atas kunjungannya. Semoga kunjungan tim Toba TV yang datang ke sekolah ini membawa manfaat yang sangat luar biasa. Harapan kami juga demikian. Kiranya ke depan Toba TV menjadi media untuk menyebar informasi baik tentang sekolah kami SMK Negeri 1 Lagu Boti. Selanjutnya mari Pak, kita langsung mengunjungi tempat-tempat yang ada di sekolah dan kemudian memperkenalkan apa yang bisa kami perkenalkan untuk tim dari media Toba TV, Pak. Oke, sambil kita berkeliling di lokasi SMK Negeri 1 Lagu Boti, pertama sekali kami ingin memperkenalkan program keahlian apa aja yang ada di SMK Negeri 1 Lagu Boti. Pertama sekali saya perkenalkan, nama saya Nestor Sinaga SPD selaku PLT Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Lagu Boti dan didampingi oleh Pak Andri Doni selaku Waka Kurikulum dan ada anak didik kita sebagian yang sedang ada kegiatannya. Jadi seperti saya katakan tadi, bahwasanya di SMK Negeri 1 Lagu Boti ada empat program keahlian, yaitu yang pertama program keahlian Kriya Kreatif Kayu dan Rotan. Yang kedua, Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan. Yang ketiga, Kriya Kreatif Batik dan Tekstil. Dan yang terakhir nomor 4 itu program keahlian Tata Busana. Masing-masing ini terdiri dari rombel-rombel tertentu, namun untuk kayu pada biasanya itu sering itu terdiri dari 2 rombel per tingkat dan logam juga seperti itu. Yang paling banyak memang di tata busana ada 3 rombel per tingkatnya, yaitu kelas 10, 11 dan 12. Dan juga di tekstil secara umum juga seperti itu. Jadi sambil-sambil nanti bisa kita undang juga untuk memperkenalkan apa-apa saja yang dikerjakan di setiap program keahlian. Bisa nanti kita undang masing-masing program keahlian untuk memaparkan apa yang sudah dikerjakan di sana. Sambil jalan kita di dalam ini, kebetulan pada hari ini adalah hari Rabu. Yang kami lakukan pada setiap hari Rabu itu adalah kegiatan kelima dari kurikulum Merdeka untuk kelas 10, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk saat ini juga tema yang diangkat adalah kearifan lokal budaya Batak Toba. Ya, yang kemarin sudah kita lewati yaitu tentang teknologi dan juga yang lain yang berhubungan dengan P5 tersebut. Jadi untuk hari ini kita sedang melakukan kegiatan, ada kegiatan untuk mengangkat kearifan lokal termasuk budaya Batak Toba. Nah, di sini bisa kita lihat ada persiapan anak-anak itu melakukan tortor Batak, sedang dilatih. Nah, ini ada ibu kita, Ibu Setemorang. Toba TV. Ya, kita kan. Iya. Ini Ibu Setemorang, pembina dari salah satu guru P5. Guru P5 sedang melatih anak-anak kita untuk mengangkat kearifan lokal dimaksud. Itu yang berhubungan dengan P5. Jadi untuk itu harapannya ke depan, di samping siswa kita diharapkan bisa belajar secara akademis, maka anak-anak juga tidak luput dengan atau tidak lupa dengan budaya yang ada di daerah masing-masing, utamanya budaya Batak Toba. Jadi untuk itu kemarin kita sudah dibimbing untuk masalah kulinernya. Kuliner daerah Batak Toba juga kita pelajari di P5 dimaksud. Jadi untuk itu sangat banyak. Itu untuk masih satu bagian, yaitu tentang P5. Kalau namun program yang dikerjakan di setiap program keahlian itu masih banyak, nanti bisa kita paparkan untuk selanjutnya. Jadi untuk itu silahkan Ibu Setemorang, kita lanjut dengan program kita, angkat segali semaksimal mungkin budaya yang mungkin anak-anak itu sudah hampir tidak mengenalnya lagi. Sangat penting untuk menggali kembali supaya budaya kita itu terbangkitkan kembali. Jadi kebetulan Ibu Setemorang sebagai pelatihnya untuk tortor. Iya, betul. Udah berapa minggu ini dilatih ini, Bu? Untuk latihan tortor, khusus tortor masih hari ini, tapi sebelumnya minggu lalu sudah kami bagi per kelas.
membuat anggotanya masing-masing. Jadi sekarang kami finalkanlah mereka untuk mendapatkan sebuah hasil latihan mereka secara mandiri. Dan sekarang sudah lumayan, artinya sudah mulai dapat gambarannya, dan mereka begitu antusias untuk mengetahui dan untuk memiliki keterampilan ataupun pemahaman di bidang tortor Batak untuk meningkatkan kebudayaan Batak itu supaya tidak hilang. Apa mereka ini sudah pernah Bu ikut festival atau kegiatan yang lain di luar sekolah? Oh iya, sudah termasuk ke provinsi ya Bapak Ibu ya. Sudah ada, dan sudah ada secara khusus di SMK Negeri 1 Laguboti grup ataupun dilatih pada saat di luar sekolah, di luar jam sekolah, Kegiatan ekskul. di kegiatan ekskul, dan mereka ini sudah terpilih dan mereka sudah sering tanding mengikuti event-event berkelas lumayan lah setingkat provinsi. Dan kami guru-guru yang berbakat akan berusaha kalau bisa sampai ke tingkat nasional begitu. Jadi coba kami lihat dulu. Ini namanya masih latihan untuk persiapan kedepannya ini dalam program kegiatan kelima. Jadi mudah-mudahan ini ke depan ini bisa lebih meningkatkan pengetahuan atau pemahaman anak juga, termasuk budaya-budaya yang ada di daerah Batak. Salah satunya adalah tortor. Jadi dari sekian banyak siswa ini adalah dilatih untuk berbagai jenis tortor yang ada di daerah Batak. Jadi kita saksikan. Nah, ini pelatihnya sedang apa? Ibu ini sedang membimbing bagaimana gerakan yang pas untuk tortor dimaksud. Ya, jadi ya, bisa kita saksikan gerakan-gerakan yang dituntun oleh pembimbing itu berbeda-beda. Namanya masih proses latihan, ya tetap juga harus dimotivasi terus. Itu dia. Jadi ini masih satu grup, yang lain ada grup yang lain juga yang akan performance lagi juga nanti untuk jenis tortor yang lain. Ini kebetulan Pak Salib Stopbo, dia adalah koordinator lingkungan hidup. Namun karena memang kebetulan basicnya Bapak ini adalah alumni seni rupa, maka yang bertanggung jawab di sekolah ini tentang ekskul seni rupa, secara khusus seni lukis adalah beliau, Pak Salib Stopbo. Jadi kita harapkan di sekolah ini selain kenyamanan dalam hal akademisnya belajar di ruangan kelas, kita upayakan juga ada taman, ya, taman untuk santai anak-anak. Biar bagaimanapun anak-anak itu perlu kita harapkan juga menikmati rasa santai di daerah taman yang ada, ya. Jadi bukan berarti anak-anak kita harapkan hanya untuk belajar melulu di ruang kelas. Kadang-kadang taman-taman yang ada ini, taman-taman sekitar kita manfaatkan juga untuk area belajar. Jadi berdiskusi kelompok, bincang-bincang ringan. Ketika sudah penat mengikuti pembelajaran di ruang kelas, maka anak-anak diberi juga kesempatan untuk bersantai ria di taman yang ada, ya, dengan suasana yang sangat sejuk, rindang. Kita upayakan juga di taman ini anak-anak bisa menikmati suasana yang nyaman, sehingga untuk nantinya ketika mau masuk ke dalam ruangan, rasanya anak itu sudah agak fresh, segar dia. Jadi bisa aman untuk belajar lanjutannya. Itu kira-kira jadi dalam hal pemanfaatan ini taman. Ini lagi ngapain kalian di sini? Siapa namanya? Felisa, Mama. Ini lagi ngapain kalian di sini? Lagi waktu istirahat, Abang. Jadi lagi santai-santai bicara-bicara. Sejuk di sini. Sejuk, Abang. Jadi kebiasaan kalau udah santai di sini. Iya, Bang, biasanya di sini. Apa pendapatmu tentang sekolah ini? Nyaman?
Sekolah ini cukup nyaman emang. Cukup nyaman. Ya bisa bersama dengan teman-teman juga. Gimana pendapat tentang kepala sekolah? Ganteng nggak? Gimana? Kepala sekolah baik emang. Baik, dikasih nilai berapa? Sebenarnya 9,5 bisa. Jadi ini buru apa ini? Baru Tambunan. Buru Tambunan. Dari mana? Dari Tambunan juga. Buru? Baru Sirait. Wah, Sirait. Buru? Baru Sirait, Pak. Wah, Baru Marpau. Buru Marpau. Jadi jurusan apa kalian? Jurusan Tata Busana. Tata busana di mana ke tata busana? Ya, boleh nanti setelah pertama kita kunjungi dulu nanti bengkel Kria Batik dan Tekstil. Kemudian selanjutnya bisa kita kunjungi juga bengkel Tata Busana. Ayo, ayo. Ya, ini pas lagi jam istirahat, boleh menikmati makanan yang ada sesuai dengan selera anak-anak. Namun tetap di kantin ini juga tetap kita pantau jenis makanan ataupun menu yang bisa diperjualbelikan sama anak. Tetap kita pantau, dan juga untuk anak-anak bisa menuju kantin tetap juga kita ada aturan mainnya, dan tidak boleh sembarang masuk ke kantin. Ketika jam istirahat boleh diizinkan masuk ke kantin. Kalau jam belajar itu anak-anak kita tidak perbolehkan masuk kantin. Sekarang kita masuk di ruangan bengkel 1 Kria Kreatif Batik dan Tekstil. Karena bengkelnya ada 3, jadi yang kita kunjungi sekarang itu kebetulan itu bengkel 1. Jadi untuk selanjutnya apa-apa saja yang dikerjakan di bengkel Kria Kreatif Batik dan Tekstil selanjutnya bisa dijelaskan langsung oleh Kepala Program Keahlian itu Ibu Mangido Pasu Mawarni Silaban. Saya sebagai Kepala Kaprodi Kria Kreatif Batik dan Tekstil. Ya, di sini Kria Kreatif Batik dan Tekstil itu kami di sini khusus membuat produk-produk kerajinan yang terbuat dari bahan tekstil. Ya, kompetensi yang kami pelajari itu ada 4 di sini. Yang pertama itu membatik. Mungkin hasilnya nanti kita bisa lihat ini. Salah satunya adalah batik seperti ini ya. Terus yang kedua batik. Yang kedua itu sablon. Ada sablon di belakang juga. Ketiga ada tenun. Terus yang terakhir ada jahit. Ya. Untuk kerajinan tekstil itu saya rasa di Toba ini ya, khususnya kita daerah pariwisata yang ada di Toba sangat dibutuhkan sekali barang-barang kerajinan yang terbuat dari tekstil. Dan itu kami coba untuk pasarkan keluar, misalkan sablon-sablon kami yang ada tulisan Tobanya atau apalah yang menjadi ciri khas dari Toba ini. Ya, Pak. Jadi kalau sablon seperti yang ibu bilang ibu tadi, sablon bisa diperjualbelikan. Iya. Kira-kira harganya berapa itu, Bu? Kalau harga untuk sablon biasanya kami perhitungkan dari biaya produksinya, dari bahan kaos yang dibutuhkan sama bahan tinta yang dibutuhkan serta jasa. Motif juga, kerumitan motifnya juga, Pak. Gitu. Jadi seandainya ada yang mau beli, semisal yang diproduksi oleh ibu ini, mahal enggak? Berapa itu kira-kira? Seperti inilah, Bu. Berapa ini? Untuk baju seperti ini, kalau dari bahannya bahan ulos, ya, saya rasa memang agak mahal karena bahan dasarnya sendiri juga udah mahal, ya. Tapi kita kondisikan sesuai dengan kemampuan pasar, itu kisaran harga 200.000. Udah komplit lah ini, Bu, ya. Komplit sama bahannya, ya, Pak. Seperti yang sudah dijelaskan Ibu Kepala Program Keahlian tadi, ada 4 kompetensi utama yang sedang dikerjakan digeluti di Kria Kreatif Batik dan Tekstil. Namun kalau kita bisa jelaskan secara rinci bahwasanya di Kria Kreatif Batik dan Tekstil itu sangat komplit sebenarnya. Jadi kalau orang mengatakan tadi seperti yang dijelaskan ibu ini tentang batik, kalau pikiran orang secara umum batiknya Jawa, enggak. Kalau di daerah kita tetap kita mengangkat kearifan lokal, yaitu batik itu kita angkat itu yang berhubungan dengan budaya Batak, utamanya Gorga, sudah kita masukkan sebagai media untuk batik juga, termasuk juga di sablon. Kita angkat itu budaya Batak. Yang jelas, karena domisilinya SMK Negeri 1 Laguboti itu berada di daerah Batak, maka kita upayakan tetap kurikulumnya mengacu dan mengangkat yang berhubungan dengan daerah Batak. Baik itu budaya kuliner, budaya batiknya atau budaya tekstilnya, bahkan budaya-budaya yang lain. Di kayu juga nanti ada yang berhubungan dengan budaya Batak Toba.
Jadi secara umum kita tetap mengupayakan bagaimana budaya Batak itu tetap terangkat, jangan mati suri. Itu upaya kita. Udah kelas berapa ini? Kelas 11. 11. Seandainya ini tamat, Iya. udah bisa langsung buka. Bisa. Iya. Udah profesional. Sudah. Tanggung jawab. Tanggung jawab, Pak. Iya. Jadi harapan kita memang seperti itu. Perlu kita jelaskan bahwasanya SMK Negeri 1 Laguboti yang dulunya disebut sebagai, sampai sekarang pun orang menyebutnya SMIK. Dulu SMIK, Sekolah Menengah Industri Kerajinan. Nah itu dia, Sekolah Menengah Industri Kerajinan dulunya. Jadi yang belakangan ini diubah menjadi SMK Rumpun Kria. Jadi ini Pak, ini jurusan apa ini? Jurusan menggambar atau apa ini? Jadi setiap proses kerja itu, bidang apapun yang 4 kompetensi tadi harus tetap diawali dengan mendesain atau menggambar pola. Jadi dengan berpatokan kepada pola itu, maka anak-anak nanti itu dijadikan sebagai dasar untuk setelah mempola baru dipindahkan ke benda kerja yang akan dikerjakan. Setelah itu lanjut ke proses kerja. Apakah dia proses kerja sablon, apakah dia proses kerja batik atau menjahit. Jadi itu dia langsung diaplikasikan ke bidang-bidang kompetensi yang dijelaskan tadi, keempat tadi. Jadi harapan kita memang ini Pak, kayaknya gambar Spiderman itu Pak. ya, sekilas bisa kita, kalau saya sendiri pun nggak begitu paham kalau mau Spiderman atau apa. Yang jelas memang kalau kita melihat gambar orang ini, ya itulah adanya. Namun penuangannya nanti ke benda kerja, orang ini sudah mengerti. Setelah itu tadi urutannya, ketika kita anak-anak dimulai dengan menggambar pola, menuangkan pola ke benda kerja, kemudian lanjutannya dikerjakan benda kerja yang apa. Setelah selesai maka tetap juga kita ada finishingnya. Ini di pekerjaan tahap finishingnya, disetrika. Jadi setelah itu nanti baru kita kemas. Setelah ada tahap finishing untuk setrikaan. Jadi namanya yang berhubungan dengan tekstil tetap juga harus dirapikan dengan finishing, apakah itu melalui setrika atau benda kegiatan lain untuk finishing karyanya. Oke, baik ya. Ini hasil dari produksi Kria Tekstil yang tadi kami bilang. Di sini kami ajarkan tentang batik ya. Yang ini produk ini kami buat dengan teknik batik tulis. Selain batik tulis diterapkan juga ada jahitan di sini. Inilah jahit perca namanya. Terus untuk baju yang di dalamnya dibuat dengan teknik ikat celup. Kita ikat dulu, celupkan ke bahan pewarna tekstil dan hasilnya seperti ini. Nah ini ikat celup ya. Jadi corak yang dihasilkan itu dari hasil ikatan-ikatan yang kita buat terlebih dahulu. Terus kemudian dicelupkan ke bahan pewarna dan inilah jadi motif baru dia di kainnya. Nah ini jenis sabun yang kita buat di sini kita masih manual ya. Karena alat yang kita pakai juga masih rata-rata manual semuanya. Jadi kita upayakan dari apa yang manual itu kita buat semenarik mungkin untuk bisa dipasarkan nanti selanjutnya keluar. Ya. Selain ini ada juga kita buat seperti ini, rumah Batak. Ya. Kali ini kita masuk di ruang bengkel Kria Kreatif Logam dan Perhiasan. Jadi saat ini kebetulan bengkel ini lagi tidak ada aktivitas untuk praktek, ya. Namun di bengkel ini sudah bisa kita saksikan sebagian dari produk-produk yang dihasilkan oleh siswa kita di jurusan Kria Kreatif Logam dan Perhiasan. Bapak ini ada tenaga pendidik di jurusan Kria Kreatif Logam dan Perhiasan dan juga difasilitasi oleh Bapak Charles Hite, ini Bapak Jurman Daniel, ya. Jadi karya yang ada ini sebagian. Perlu kita ketahui bahwasanya karya-karya yang dikerjakan di bengkel kreatif logam dan perhiasan adalah karya-karya yang sifatnya souvenir, kemudian ada furniture, itu yang dikerjakan di sini. Jadi banyak bidang-bidang dikerjakan. Namun yang paling dominasi di sini adalah kompetensi keahlian yang ada di jurusan Kria Kreatif Logam dan Perhiasan. Boleh dijelaskan Pak Daniel? Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dalam memberikan waktu kepada kami sebagai tenaga pendidik dari jurusan Kreatif Kria Logam dan Perhiasan. Seperti yang dibilang Bapak Kepala Sekolah tadi, ya di sini kita punya mata pelajaran
yang diunggulkan adalah yaitu tentang perhiasan. Namun perhiasan karena dunia industri kayaknya ya tidak begitu tidak begitu kompleks di sini. Jadi kita fokuskan ke karya-karya logam yang namanya aja logam ya kan, kita bisa memproduksi karya-karya yang sifatnya souvenir tadi. Terus ada juga mebel, contohnya tempat tidur. Nah ini kebetulan sekarang ada ini kemarin hasil karya dari siswa kita yang untuk diujikan untuk untuk uji kompetensi kejuruan. Nah inilah salah satu karyanya. Jadi habis itu nanti kita sementara kita taruh dulu di ruang penyimpanan. Nah ini dikeluarkan pada saat ada pameran tugas akhir di akhir semester kelas 12. Oke, saat ini kita berada di bengkel Tata Busana, salah satu bengkel daripada Tata Busana SMK Negeri 1 Laguboti. Perlu kita sampaikan bahwasanya bengkel Tata Busana ada 4 bengkel. Jadi untuk inilah bengkel pertama Tata Busana, yang lain ada juga di belakang. Namun untuk saat ini kita kunjungi satu bengkel aja. Saat ini perlu kita sampaikan bahwasanya apa-apa saja yang dikerjakan di program keahlian Tata Busana langsung kita sampaikan kepada Kepala Program Keahlian itu Ibu Winani Lumbanggaul untuk menjelaskannya. Silakan Ibu. Terima kasih. Saya Ibu Winani Lumbanggaul. Saya Kepala Program Keahlian di jurusan Tata Busana ini. Yang kami kerjakan di sini adalah mulai dari kelas 10 kami sudah mengajarkan bagaimana itu busana ya, bagaimana itu busana, apa itu busana. Kemudian kami juga mengajarkan proses membuat busana, mulai dari desain, mencari ide, kemudian membuat pola, kemudian menggunting, menjahit, sampai ke proses menghias busana atau memayat seperti yang ada di sini, yang kita lihat di sini, sampai ke finishing seperti itu. Kemudian pembuatan busana ini kami buat berdasarkan ukuran pelanggan seperti itu, Bapak. Iya. Kalau seperti ini Bu, Iya, Pak. memayat seperti ini, Iya, Pak. berapalah harga dibanderol oleh? Ini hanya upah saja, bahan biasanya dari pelanggan. Ini upah jahit dan juga menghiasnya itu sekitar Rp400.000. Upah bahan dari si pelanggan. Iya. Hanya upah ya? Iya. Rp400.000. Iya, Berarti Pak. ini bisa untuk umum ya Bu ya? Bisa, Pak. Ya, kepala Ya, sekolah. untuk jurusan Tata Busana juga kita buka kesempatan untuk dunia luar. Jika harus itu juga, jika pelanggan atau konsumen berminat atau tertarik untuk memesan, mengorder produk-produk yang ada di jurusan Tata Busana SMK Negeri 1 Laguboti. Jadi kali ini anak-anak diarahkan oleh pembimbing untuk kegiatan-kegiatan yang ada di jurusan Tata Busana. Jadi seperti kita katakan tadi, apapun yang dikerjakan termasuk salah satunya di program keahlian Tata Busana, tetap kita perkenalkan ke dunia luar, yaitu pada saat kelas 12 menjalani proses pendidikan akhirnya. Di sana itu diadakan itu kegiatan akhir berupa, kalau sekarang kita sebut istilahnya expo, expedition product, kalau dulu dinamakan pameran tugas akhir. Jadi ya memang baru kita lakukan pada tanggal 20 bulan April kemarin, kita melakukan pameran tugas akhir di SMK Negeri 1 Laguboti, dan ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun di bulan 4, paling lama dia di awal bulan Mei. SMK Negeri 1 Laguboti. Iya. Kalau bikin satu, ini berapa ini Bu? Ini satu dihargai 5.000. Tapi kalau dia jumlah banyak, kami hargai dengan 2.000 per biji. Contohnya dia memesan 10 biji. Nah, kami hargai dengan 2.000 per pitch-nya. Tapi kalau dia hanya pesan satu, kami hargai 5.000 per pitch. Kalau hanya bikin nama Bu? Bikin nama ya sama Pak. Kalau dia hitungan per biji, sedikit dia lebih mahal dibandingkan dengan jumlahnya banyak. Semisal Iya Pak. bikin yang beginian Bu, sama ini udah berapa ini? Dapat
Yang ini semua sama yang ini Pak, kira-kira 30.000 Pak. Oh, murah Jer. Kita ke sini ya langganan ya Jer. Oke. Jadi berarti semua bisa ya Bu ya. Semisal logonya entah perguruan entah bisa. Bisa, Pak. Bisa kami masyarakat datang ke sini ya Bu ya. Kami dari SMK 1 Laguboti, jurusan Tata Busana menerima pesanan seperti logo, papan nama, lokasi, bendera, dan sejenis yang lainnya, bordiran yang lainnya. Bisa di jaket, bisa di baju, dan bisa juga selendang dan lain sebagainya. Selain membordir, kami juga menerima pesanan, baik partai kecil maupun partai besar. Contohnya menerima pesanan kebaya wedding atau kebaya pernikahan, suhud. Kemudian kami juga menerima baju bengkel atau baju praktek dari sekolah-sekolah lain. Kebetulan kami di sini ada produksi busana kami. Kemudian kami juga menerima seperti menghias kain, memayet, dan sejenisnya. Tadi kita sudah berkunjung ke bengkel pertama tadi, bengkel Kria Kreatif Batik dan Tekstil. Saat ini kita berkunjung di bengkel Tata Busana. Seolah-olah kalau kita memantau ataupun melihat, menikmati karya yang ada, seolah-olah jadi tanda tanya sama kita, dalam tanda kutip, tanda tanya. Kok sepertinya tidak ada bedanya Kria Kreatif Batik dan Tekstil dengan Tata Busana? Oh iya, memang ada perbedaan. Jadi secara khusus kalau kita filah lebih rinci, maka perbedaan di antara jurusan Kria Kreatif Batik dan Tekstil dengan jurusan Tata Busana ada perbedaan. Yang mana secara umum program keahlian atau jurusan Tata Busana itu lebih dominan atau lebih spesifik, dia menonjol di tata busananya, pembuatan pakaian, dan juga termasuk menghias pakaiannya. Kalau namun jika dibandingkan dengan tadi yang sudah kita kunjungi sebelumnya, jurusan Kria Kreatif Batik dan Tekstil, di sana itu terdapat banyak jenis keterampilan atau keahlian yang diharapkan. Yaitu tadi sudah dijelaskan, ada di sana membatik, ada mengkristik, ada sablon, ada juga tenun. Jadi di sana perbedaan antara jurusan Tata Busana dengan Kria Kreatif Batik dan Tekstil, yaitu saya katakan tadi kesimpulannya, untuk Tata Busana lebih menonjol atau dominan dia di pembuatan busananya. Sementara untuk jurusan Kria Kreatif Batik dan Tekstil menonjol dia di bidang kria atau kerajinannya. Jadi itu dia. Jadi kalau kita cocokkan tadi karya-karya yang sana, di tekstil juga ada menjahit, di Tata Busana juga ada menjahit. Namun ketika kita berkunjung secara lebih spesifik, di tekstil tadi ada bidang-bidang kerja yang tidak ada di Tata Busana. Sebaliknya juga kalau kita telisik lebih jauh di Tata Busana, ada juga bidang-bidang kerja yang tidak ada di tekstil. Jadi itulah sekedar perbedaan daripada program keahlian Tata Busana dan Kria Kreatif Batik dan Tekstil. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 1 Laguboti keren, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Karya-karya yang ada tadi saya sebutkan itu bahwasanya tetap juga mengangkat budaya Batak Toba, namun tidak menutup kita juga terbuka dengan budaya luar, karena anak-anak juga kita perkenalkan selain budaya Batak Toba, kita perkenalkan juga budaya suku lain. Jadi salah satu dari karya yang ada ini, ada karya kapstok yang mengadopsi hasil budaya Batak Toba, yaitu gorga. Ini masih salah satu, masih banyak contoh-contoh yang lain sebagai aplikasi daripada gorga Batak Toba. Jadi ini Pak, ini apa namanya ini Pak? Jadi ini adalah salah satu karya daripada alumni kita. Kebetulan di sekolah ini sudah kita tugasi untuk menopang jurusan Kria Kreatif Kayu dan Rotan alumni kita, yaitu Bapak Yose Simanjuntak. Untuk proses pengerjaannya dan apa selanjutnya tentang ini bisa dijelaskan langsung Bapak Yose. Dan yang saya pegang pada saat ini adalah karya Tukut Panaluan. Tukut Panaluan ini adalah salah satu karya Batak atau yang dipakai sering oleh raja-raja dan datu atau dukun untuk mengusir roh-roh jahat bagi datu, dan kalau bagi seorang raja sebagai penanda bahwa dia mempunyai kekuasaan dari rakyat lainnya. Jadi kalau masalah
pembuatan atau berapa lama karya ini saya buat, proses pembuatan lebih tepatnya 2 minggu dari awal pembuatan sampai finishing. Jadi ini Pak Sibajutak ya, sekolah menengah industri kerajinan, saya melihat ini kan produksi Pak ya, memproduksi. Artinya ini kan bisa diperjualbelikan. Kira-kira berapa itu satu Pak? Kalau saya memang tidak mengikuti pasar yang ada di Tomok, karena ini kan produksi, bukan untuk dijual di pasaran. Ini hanya produksi. Jadi saya menjual karya ini dari harga 1.500.000 ke atas. 1.500.000 ya Pak ya. Oke. Jadi tadi yang buat ini semua adalah siswa-siswi ya Pak ya. Jadi yang ini siapa yang membuat itu Pak? Perkenalkan, nama saya Edi Saputra Panjaitan dari kelas 11 KK. Proses pembuatan cup stroke ini saya kerjakan cukup 2 hari. Saya jual harganya cuma 200 ke atas. Kenalkanlah karya secara umum. Jadi di sini kita didampingi juga oleh Kepala Program Keahlian Kriya Kreatif Kayu dan Rotan, yaitu Bapak Dr. Andus Somber Panjaitan, dan didampingi juga Kepala Bengkel kita, Sailen Saragi SPD. Untuk selanjutnya, apa-apa saja bidang-bidang kerja yang dikerjakan di jurusan atau di program keahlian ini bisa dijelaskan secara langsung oleh Bapak Kepala Program Keahlian Kriya Kayu dan Rotan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya perkenalkan, nama saya Dr. Andus Somber Panjaitan, Kepala Program Studi Kriya Kayu SMK Negeri 1 Laguboti. Adapun kompetensi yang dipelajari di SMK 1 Laguboti, yang pertama kerja bangku, yang kedua kerja mesin, yang ketiga kerja bubut, yang keempat kerja ukir, yang kelima kerja scroll, dan yang terakhir adalah kerja finishing. Itulah kompetensi yang dipelajari mulai dari kelas 11 dan kelas 12. Kalau di kelas 10 dia masih mempelajari dasar-dasar untuk pelajaran di kelas 11. Saat ini kita berada di lapangan upacara SMK Negeri 1 Laguboti. Sebagaimana bisa kita saksikan di belakang, bahwasanya ada anak-anak kita sedang performance memperagakan tarian, yaitu tortor Batak. Selanjutnya kita minta pendapat ataupun penjelasan daripada Ibu Mastina Gurning untuk menjelaskan tari apakah itu dan kemana tujuannya. Dipersilakan Ibu Gurning. Oke, baik. Tadi anak-anak kita buat melaksanakan tarian, seharusnya bukan menunjukkan tariannya, tetapi seharusnya kita menunjukkan ulus yang sering digunakan pada saat pesta. Jadi di sini kita tanamkan bagaimana anak-anak mampu mengenal ulus Batak, sehingga pada saat mereka nanti dewasa, mereka mampu melestarikan adat Batak itu dengan menggunakan jenis-jenis ulus yang ada di tanah Batak. Kira-kira itu yang bisa kami laksanakan untuk pelaksanaan pelestarian adat Batak. Negeri 1 Laguboti. Perkenalkan, saya sendiri Nestor Sinaga SPD, PLT Kepala SMK Negeri 1 Laguboti. Perlu kita ketahui bahwa SMK Negeri 1 Laguboti adalah salah satu SMK kejuruan yang bergerak di bidang seni dan kriya juga pariwisata. Pada saat ini, SMK Negeri 1 Laguboti mempunyai 4 program keahlian, yaitu yang pertama program keahlian kriya kreatif kayu dan rotan, yang kedua kriya kreatif logam dan perhiasan, yang ketiga kriya kreatif batik dan tekstil, dan yang keempat tata busana. Masing-masing program keahlian terdiri atau bergerak pada bidang-bidang kerja yang ada sesuai dengan kurikulum yang ada pada program keahlian dimaksud. Tadi sudah kita kunjungi masing-masing program keahlian menuju bengkel masing-masing. Setiap program keahlian ada keunggulannya. Jadi setiap program keahlian itu diharapkan mampu, memang itu tuntutan kurikulum, mampu menghasilkan produk sesuai dengan ketentuan yang ada di program keahlian masing-masing. Sesuai dengan misinya, bahwasanya SMK Negeri 1 Laguboti diharapkan mampu bersaing
mampu untuk berwirausaha, mampu untuk melanjut. Jadi dia diharapkan setiap siswa yang kita tampung di sekolah ini diharapkan mampu menghasilkan produk-produk dan mampu mandiri nantinya, walaupun begitu selesai mengecap pendidikan di SMK Negeri 1 Laguboti, ada kemungkinan yang bisa diharapkan, yaitu yang diistilahkan sekarang alumni SMK itu BMW, bisa bekerja, bisa melanjut, dan bisa berwirausaha. Itu harapan kita. Jadi kalau di SMK Negeri 1 Laguboti, setiap program kalian kita bina dan kita didik untuk terampil di bidangnya sesuai dengan program kalian yang diikuti. Yang mana setiap program kalian itu diharapkan setelah di masa akhir pendidikannya itu pada kelas 12, kita adakan yang namanya Expo, Expedition Product, atau yang sering disebut sebagai pameran tugas akhir. Itu biasa kita lakukan di akhir bulan April atau paling lama dia di akhir bulan Mei. Seperti halnya pada tanggal 20 bulan April kemarin kita melaksanakan pameran tugas akhir, yang mana di sana menunjukkan atau performance karya-karya terbaik daripada anak didik kita yang kayu, menampilkan karya-karya yang mengangkat budaya etnis Batak Toba secara umum dan muatan kearifan lokal lainnya. Begitu juga untuk jurusan logam dan tekstil secara khusus. Untuk ke jurusan atau program kalian Kriya Kreatif Batik dan Tekstil dan juga Tata Busana, itu menampilkan yang namanya fashion show. Yang mana fashion show atau fashion yang ditampilkan itu pakaian-pakaian atau produk pakaian adalah murni, mulai dari perancangan, pembentukan, dan juga finishing daripada anak-anak dipamerkan. Dipamerkan untuk siapa? Bukan cuma hanya untuk warga sekolah, namun kita undang juga dari pihak eksternal, termasuk orang tua dan juga pihak-pihak dinas-dinas tertentu. Jadi ke depan harapan kita memang SMK Negeri 1 Laguboti semenjak berdirinya di tahun 94, harapan kita adalah menggali potensi-potensi yang hampir punah. Salah satunya Gorga Batak itu yang dulunya sudah hampir punah. Semenjak berdirinya SMK Negeri 1 Laguboti, mudah-mudahan sudah banyak muncul kembali pengrajin-pengrajin Gorga Batak yang handal di bidangnya untuk menggorga. Begitu juga tukang-tukang las. Dan yang selanjutnya yang berkaitan dengan busana dan tekstil, sekitaran untuk kita katakanlah di Kabupaten Toba ini sudah banyak anak-anak alumni kita yang sudah membuka usaha sendiri, baik itu di bidang tailor, bidang menghias pakaian, sudah banyak yang membuka usaha-usaha dimaksud. Jadi harapan kita memang bukan untuk memperkenalkan sekolah ini semata, akan tetapi demi kesejahteraan alumni kita ke depan. Kita akan merasa sangat bangga ketika kita tahu dan kita mendengar bahwasanya alumni-alumni kita sudah bisa menghidupi dirinya sendiri, bahkan sudah bisa berperan membantu orang tua di masa depannya. Harapan kita untuk pemerintah Kabupaten Toba dan juga pemerintah pusat selaku yang menaungi SMK ke depan bisa memberi ataupun membuat support yang lebih banyak lagi tentang perkembangan SMK Negeri 1 Laguboti. Kami sangat mendukung program pemerintah baik itu di bidang pariwisata jika kami diharapkan atau dimungkinkan untuk menutup ataupun melengkapi suatu karya yang dibutuhkan untuk kebutuhan dinas pariwisata ataupun Koperindak, kami siap untuk membantu program-program dimaksud. Jadi ke depan harapan kita semoga sekolah ini menjadi panutan ataupun minat daripada masyarakat. Kami sangat mendukung ataupun terbuka untuk masyarakat dalam hal membina anak-anaknya di sekolah kami, dan juga kami juga terbuka untuk apabila ada masyarakat yang berminat untuk memesan sesuatu di SMK Negeri 1 Laguboti, kami siap untuk mengerjakannya. Apakah itu di bidang kerajinan kayu, di kerajinan logam, kerajinan tekstil, dan juga di tata busana. Kami siap dengan patron yang ada. Jadi untuk itu segala sesuatunya apapun yang dibutuhkan masyarakat tentang utamanya di bidang fashion, di bidang tata busana, dan juga di bidang kriya, kami siap untuk apa. Begitu juga untuk pemerintah Kabupaten Toba, kabupaten dan juga pemerintah provinsi, kami siap mendukung program-program yang berhubungan dengan salah satunya destinasi pariwisata Danau Toba. Kami siap mendukung. Terima kasih atas kunjungan Toba TV
atas datangnya ke sekolah kami SMK Negeri 1 Laguboti. Saya sebagai Ketua OSIS SMK Negeri 1 Laguboti, Jessica Simanjuntak, dan di samping saya ada Wakil Ketua OSIS. Nama saya Yanti Melani Kardani Sitorus. Berikut adalah visi dan misi SMK Negeri 1 Laguboti. Visi adalah menjadikan sekolah SMK Negeri 1 Laguboti menjadi sekolah yang beriman, kreatif, disiplin, serta menyamaratakan status seluruh peserta didik. Misi adalah 1. Menciptakan toleransi yang tinggi antar setiap peserta didik. 2. Mengembangkan minat dan bakat peserta didik. 3. Membangkitkan karakter yang baik pada peserta didik. Adapun program kerja yang kami lakukan di OSIS SMK Negeri 1 Laguboti, yang pertama, memperingati setiap hari keagamaan yang dianut oleh peserta didik. Yang kedua, membangkitkan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, melakukan kegiatan-kegiatan kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Dan yang terakhir, meminimalisir hal-hal yang bertentangan dengan peraturan dan aturan yang berlaku di sekolah. Harapan kami yaitu kita bersama-sama menjaga nama baik sekolah SMK Negeri 1 Laguboti agar menjadi sekolah yang terpandang di masyarakat dan menjadikan siswa-siswi yang berkompetensi dan membanggakan keluarga. Untuk info selanjutnya, teman-teman bisa mengikuti Instagram OSIS SMK Negeri 1 Laguboti @_OSIS SMK Negeri 1 Laguboti. Terima kasih.